Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Raditya Permana dari TNFC 2025-01. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan program struktur data saya. Dan dari video yang kemarin saya telah membedah dasar array sorting, searching, dan stack. Dan hari ini saya membuat video yang menjelaskan tentang QW, pointer, linked list, dan tree and graph. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu QW. Nah, QW itu berbeda dengan stack yang bersifat LIPO. QW sendiri menggunakan FIFO, yaitu first in and first out. Jadi siapa karyawan yang datang terlebih dahulu atau siapa yang lebih dulu masuk akan pertama kali keluar. Nah, seperti pada barisan ke 18 sampai ke 21. Nah, di sini itu saya mendefinisikan struct QW dengan kapasitas sebanyak 5 elemen data. Nah, saya melengkapi ini dengan fungsi pengecekan EMT dan keyfull. Nah, ini EMT dan keyfull. Dan pada barisan pada barisan 30 sampai 36. Nah, barisan ini itu fungsi NQW yang bertugas memasukkan data karyawan ke dalam antrian. Nah, sedangkan barisan ke-33 itu fungsinya itu DQW yang digunakan untuk mengeluarkan atau memproses karyawan yang berada di barisan paling depan. Nah, sekarang kita geser terlebih dahulu. Sebentar. Geser ke bagian 178 hingga 181. Nah, di sini itu data karyawan yang sudah disorting dimasukkan ke dalam antrian lewat perulangan, lalu diuji dengan memanggil fungsi DQW untuk mensimulasikan karyawan pertama yang masuk ruangan. Nah, lanjut langsung saja ke barisan 49 lanjut saja ke 49 sampai 53. Nah, di sini itu termasuk pointer. Nah, pointer sendiri itu bisa memanipulasi atau mengakses data tidak melalui nama variabelnya dan melainkan langsung merujuk ke alamat memorinya. Nah, di barisan 49 saya mendeklarasikan pointer yang menunjukkan alamat indeks pertama dari array karyawan menggunakan operator ampersand
dengan sintaks PTR nama. Nah, dengan sintaks PTR nama. Nah, saya juga bisa menarik isi datanya. Kemudian di barisan 52 saya membuat perulangan. Setiap kali perulangan berjalan, alamat pointer ini akan bergeser atau melakukan insertion ke alamat memori array berikutnya melalui for. Nah, ini melalui format P. Saya juga bisa melihat visualisasi alamat memori heksadesimal asli di komputer saya. Lanjut langsung saja ke barisan 60 sampai ke bentar 60 sampai ke barisan 93 sampai barisan sini saja nih 90. Nah, di sini saya beralih langsung ke linked list. Nah, linked list ini berbeda dengan array konvensional yang ukurannya kaku atau statis. Linked list ini menawarkan fleksibilitas karena datanya itu dialokasikan secara dinamis di memori menggunakan node yang saling berantai. Nah, kita bisa lihat di barisan 60. Nah, saya ini membuat true node yang memiliki komponen data absen serta sebuah pointer bernama next untuk mencatat alamat node selanjutnya. Nah, saya memiliki fungsi tambahan node di barisan 65 untuk menyisipkan data secara sekuensial ke belakang list. Namun keunggulan aslinya itu ada di fungsi sisipan awal pada barisan 77. Nah, barisan 77. Nah, fungsi ini memungkinkan kita memotong antrian dan menaruh node. Node baru sebagai hulu atau head dari list. Nah, lanjut kita scroll terlebih dahulu sebentar. Nah, ini nih. Nah, di sini itu di fungsi main saya memasukkan karyawan awal ke dalam list. Lalu saya membuat data baru atas nama. Nah, saya membuat atas nama Fajar, misal Fajar. Lalu menyisipkannya diulang paling depan menggunakan sisipan awal. Nah, lanjut ke selanjutnya di barisan saya lupa 95 atau 94 sampai ke 118. Nah,
Nah ini itu tree ya. Nah berarti kita sudah sampai di modul 10, yaitu tree, binary search tree and graph. Nah kita lihat dulu komponennya. Tree di barisan 9, dari barisan 94 saya membangun struk tree node yang memiliki cabang kiri atau leaf dan kanan rek melalui fungsi insert tree di barisan 106. Nah insert tree di barisan 106. Nah di sini tuh data absen akan otomatis disortir, dan jika jam masuk karyawan lebih kecil akan ditaruh di sebelah kiri, dan jika lebih besar akan ditaruh di sebelah kanan. Untuk mencetak yaitu kita gunakan fungsi penelusuran in order di barisan 14. Nah point in order. Nah sehingga hasilnya akan langsung tercetak urut dari jam paling awal. Selanjutnya itu untuk grabnya itu ada di 124, atau kita 126 sampai 140-an. Nah di sini tuh saya membuat adjacency matriks berukuran 5x5 yang untuk meletakkan jaringan hubungan pertemanan antara karyawan. Nah fungsi in graph bertugas mengisi matriks relasi ini, dan fungsi BFS itu di barisan 44 menggunakan algoritma breadth first search untuk menjelajahi hubungan pertemanan tersebut secara melebar, dimulai dari karyawan pertama. A few moments later. Hasil outputnya. Nah hasil outputnya akan seperti ini. Dari data awal absen kerja, atau dari QW sampai ke tree and graph. Nah sampai sini, dari sini sampai ke sini. Nah itu ialah materi yang saya jelaskan. Mungkin cukup sekian presentasi video lanjutan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.